Cinta memang tak memandang status, kasta sosial, apalagi sekadar perbedaan usia. Karena cinta persoalan hati, rasa, dan kenyamanan. Tapi setiap yang bercinta belum tentu berjodoh. Beruntunglah Luna Maya dan Maxime Bauthier yang berhasil melalui rintangan hingga bersatu di pelaminan pada 7 Mei lalu. Namun ijab kabul yang diucapkan Maxime sempat mencuatkan kontroversi dan membingungkan warga plus 62, khususnya masyarakat awam. Pasalnya di TikTok sempat viral ulama yang menilai ijab kabul yang diucapkan Maxime tidak sah karena terjeda 3 detik. Ijab yang merupakan kalimat yang menyatakan pernikahan, sedangkan kabul adalah jawaban penerimaan dari mempelai pria. Benarkah antara ijab dan kabul tidak boleh dijeda lebih dari 1 detik atau 1 helaan nafas? $25 tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin tersebut 7,5 gram logam mulia $2025 dibayar tunai. Mohon maaf ya, ini antara ijab dan kabulnya ini terlalu lama pemisahnya. Harusnya ketika ijab itu langsung kabul, jadi jangan ada pemisah. Jadi jangan nunggu dulu mik, itu harusnya langsung nyambut terhadap ijabnya tersebut. Maksimal pemisah antara ijab dan kabul itu sekedar menelan lidah atau dia itu mengambil napas. Jadi jangan terlalu lama antara pemisah ijab dan kabul, sebagaimana di sini dijelaskan di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, idza takhalala baina ijabi wal qabuli zamanun tawilun lam yasihha. Ketika ada pemisah yang lama antara ijab dan kabul, maka tidak sah pernikahannya tersebut. Ketika mengambil napas itu nyampe 1 detik, sedangkan di dalam video tersebut itu ketika saya lihat durasinya itu nyampe 3 detik. Berarti melebihi batas maksimal pemisah antara ijab dan kabul. Kalau melihat di dalam ilmu syariat berarti itu tidak sah akadnya. Kalau tidak sah akadnya berarti tidak sah juga pernikahannya. Pernyataan ulama yang ramai di TikTok itu dibantah oleh Ustadz Dery Sulaiman. Ustadz selebriti ini menilai jeda 3 detik yang dilakukan Maxime karena masalah teknis berupa pemindahan mic adalah hal biasa dan tidak membatalkan sahnya pernikahan. Jadi memang akad nikah itu menurut pendapat jumhurnya para ulama ya, mayoritas ulama itu berpendapat mesti bersambung. Ijab kabul itu ketika ada ijab daripada wali itu mesti langsung disambut. Ya. Tapi para ulama berselisih pendapat jeda itu berapa detik gitu. Ada yang mengatakan kemarin tidak sah karena 3 detik, mesti langsung 1 detik ya. Tapi kalau saya tanya sama guru-guru saya itu dia bilang yang terlalu lama itu mungkin terjeda 15 detik, 30 detik karena dia mikir, itu mungkin tidak sah. Nah, kalau yang kemarin itu kan masih wajar lah, 1 detik, 2 detik, 3 detik itu menurutku sih sah saja kalau menurutku ya. Kontroversi ijab kabul Maxime Bauthier tak pelak dibanding-bandingkan netizen dengan ijab kabul mantan kekasih Luna, Reno Barak, yang menikahi Syahrini di Masjid Chami, Jepang 27 Februari 2019 silam. Saat itu Reno mengucapkan prosesi ijab kabul dengan benar, 1 helaan nafas. Nikahnya dan kawinnya Fatimah Syahrini Zainali binti almarhum Haji Zainali dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Soal dibanding-bandingkan dengan Reno dan Syahrini, Maxime dan Luna sudah kebal. Terlebih Syahrini pernah terlibat kasus hukum dengan haters yang mengaku penggemar Luna. Luna sendiri ogah buang-buang energi dengan memprotes ulah netizen yang terus membandingkan dirinya dengan biduan bernama asli Rini Fatimah Zailani itu. Bahkan saat ini netizen tengah menanti perbandingan honeymoon Luna dan Syahrini. Tentu saja Luna Maxime yang belakangan menjadi public darling diharapkan bisa menghadiahkan video honeymoon yang tak kalah indah kepada penggemar setia mereka. Seperti video liburan mereka yang sering mencetak viral.
Tak cuma honeymoon dan liburan, sebagian netizen juga mengharapkan Luna segera hamil pasca pulang bulan madu. Keputusan Luna untuk melakukan egg freezing di usia 38 tahun, tepatnya 3 tahun silam, mendapat acungan jempol dari sebagian kalangan. Prosesnya itu cukup lama karena kita harus ada penyuntikan hormon supaya telurnya matang dan telurnya bagus, baik. Kalau aku prosesnya cuma diambil, dibekukan sampai nunggu punya pasangan dan menikah. Ya, aku sih setuju ya dengan apa ya, teknologi, maksudnya sesuatu yang sekarang udah bisa canggih gitu ya, kenapa enggak dimanfaatkan. Jadi di umur Kak Luna yang sekarang nanti bisa tetap memakai telur saat dia masih umurnya lebih muda. Jadi kan kualitas telurnya juga insya Allah bisa lebih bagus. Jadi ya kenapa enggak. Sejak putus dari Reno Barak dan masih berstatus jomblo, Luna sadar kalau kelak dirinya menikah di usia kepala 4, produktivitas sel telurnya sudah menurun drastis. Hal punya anak dan memberikan cucu untuk desa Maya Waltrud Meyer ibundanya seolah menjadi harga mati. Tapi benarkah peluang Luna untuk hamil lewat pembuahan normal semakin menipis, mengingat usianya kini mendekati angka 42 tahun. Kalau kita bicara sel telur itu kan benih dari wanita ya. Nah, benih wanita itu punya batas waktunya, Mas. Jadi biasanya setelah di umur 35 tahun ke atas, itu sel telurnya akan turun signifikan. Yang berdampak pada kesempatan untuk hamil akan berkurang karena kualitas sel telurnya semakin berkurang. Nah, dulu pembukuan sel telur ini diperuntukkan untuk pasien-pasien wanita atau pria yang mengalami kanker, yang harus menjalani operasi, yang harus menjalani kemoterapi, karena itu pun bisa mengurangi sel telurnya. Jadi sebelum mereka mengalami pengobatan, menjalani operasi, kita bisa ambil dulu tuh sel telurnya, kita bekukan dulu, supaya nanti pada waktu sudah sembuh, pasiennya mau hamil, kita bisa menggunakan sel telur yang sudah dibekukan. Akan tetapi saat ini tren ini sudah mulai bergeser. Kenapa? Karena wanita-wanita saat ini juga sudah mulai mengejar karir. Artinya mungkin usia pernikahannya menjadi lebih tua, yang berdampak mungkin untuk kehamilan jadi berkurang peluangnya. Banyak orang juga yang belum nyampe umur segini gitu loh. Itu kan yang yang kadang-kadang kita harus syukurin tiap detik ya. Kadang-kadang kita take for granted gitu. Kita kayak pikir, oh kita masih muda, kita pasti panjang umurnya. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya, every second, every moment, setiap detik tuh bisa tiba-tiba berhenti gitu. Dan aku bersyukur masih ada nafasnya sampai hari ini. Alhamdulillah kesehatan tuh selalu menyertai aku gitu, fisik dan juga mental gitu, karena memang kan sekarang gak gampang hidup di dunia sekarang ini dengan penuh tekanan. Dengan egg freezing, peluang Luna untuk mendapatkan anak kandung setidaknya lewat fertilisasi in vitro atau bayi tabung semakin besar. Lantas, berapa kocek yang sudah Luna keluarkan untuk membekukan dan menyimpan sel telurnya selama 3 tahun lebih? Ya, tapi kalau untuk social egg freezing mungkin belum banyak di Indonesia karena satu secara kultur, yang kedua secara cost, biaya. Costnya kan cukup tinggi ya untuk bisa melakukan egg freezing ini. Jadi rata-rata yang mau lebih banyak karena masalah medis. Kalau kita bicara sel telur setelah kita bekukan lalu dicairkan lagi berapa yang selamat ya, itu sangat tergantung dari satu mungkin modalnya. Arti modalnya adalah kalau dibekukannya di umur yang masih muda akan lebih banyak yang bisa survive. Yang kedua adalah kualitas dari laboratorium itu sendiri ya. Tapi kita bicara rata-rata di atas 70-80% sel telur yang bisa kita bekukan akan survive. Tapi kembali tidak bisa kita apple to apple antara satu pasien dengan pasien yang lain. Tapi dengan lab yang baik bisa di atas 80% angka survive-nya. Benarkah Maxim baru tahu Luna melakukan egg freezing menjelang pernikahan?